خصوصا سلوك الأولياء إلى شعب الإفادة سيدنا شيخ القصير رضي الله عنه وسلم مالك الشيخ العارف بالله سيد الشيخ عبد الوهاب أشعرني وسلم رقائنا وإخوانا بالله من الجماعة جميع المسلمين سنة المؤمنين وحسن روح آبائنا ومدينة مشايخنا سولي وفرم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rabbi yasir wa ain ya karim wa anta fadl bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Anwarul Qudsiyah ya. Kita mengkaji tematik yakni masih membahas adab dzikir. Kemarin ada yang sudah belum dapat, yang kurang. Sudah, kabar. Sampai beda ya, kitabnya sama saya ya. Berapa punya saya ini? Mana tuh? Batasannya hilang ini. Ini. Kemarin sampai terakhir wa ajma'u ala anal fatha fil laili aqrabu minhu fi nahari ya. Terakhir itu. Hah? Sekarang wa qalu kullu man lam yadhkur Allah min ghurubi syamsi ila sobah, itu sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kullu man lam yadhkurillaha ya. Asalnya kan apa? Lam yadhkur gitu ya, di sukun ya. Nah, ketemu al itu juga tabharokat. Jika ketika sukun bertemu sukun, maka salah satu harus diharokati. Harokatnya menggunakan kasroh. Lam yadhkur asalnya. Kemudian ketemu lafaz Allah, nggak bisa dua sukun bertemu, itu nggak bisa. Lam yadhkurillah cara dibaca gitu ya. Lam yadhkurillaha min ghurubi syamsi ila sobahi fi majlisin wahidin ma'ata waqtu sholah fala yaji'u minhu syai'un fi thariq wa qalu man lam yasullahu minadzikri halu taqwa wa huduru ma'allah falaysa lahu qat'ul majlis li'anna man lam yadur faka'annahu lam yadhkur. Udah, maaf bro. Ini sudah bayar. Ini sudah bayar apa bro? Oh belum. Bayar sama bro ya? Bayar sama bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan ngendika sapa ulama. Ngendika ing apa? Ing lafaz kullu man lam yadhkur. Gitu ya, maf'ulnya qalu. Lah kok kullu ini dijadikan mubtada. Kullu man utawi saben-saben wong.
lam yadku kang ora dzikir sapa man Allah ing Allah min ghurubi syamsi saking surupe srengenge ila sobahi tumeka maring wektu subuh utawa isuk fi majlisin ing dalam majlis wahidin kang siji rupane ma perkara ada kang liyani apa ma waktu sholati ing waktu sholat fala yaji'u mongko ora temeka minhu saking man apa syai'un suwiji-wiji fit tariqi ing dalam tariqa ing dalam dalan atau tariqa. Saya review sebentar ya bahwa pembahasan terakhir kalau Danang minta tolong yang sudah kurang-kurang kemarin yang sudah bayar sama Abror ini. Abror nanti suruh bagikan ya kurang-kurangnya. Belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kan disampaikan wa ajma'u ala anal fatha fil lail aqrabu minhu fin nahar, bahwasanya ketika malam hari untuk mencari terbukanya hati ketika malam hari itu lebih cepat ya. Lebih cepat daripada zikir di waktu siang. Jadi untuk mencari terbukanya hati, jadi ben mudah lapang hatinya, itu paling efektif itu waktunya zikirnya kapan? Malam hari ketimbang apa? Di waktu siang. Karena waktu malam hari itu lebih konsen, ya toh. Contoh misalkan jenengan paling belajar itu paling enak kapan? Malam. Nah masalahnya sampean bengi turu esuk yo. Ya turu. Nah, ini masalah ini nggak sesuai dengan kaidahnya ini. Jadi di malam hari itu lebih mudah membuka hati ketimbang apa? Di waktu siang. Nah, para ulama menyatakan, dalam hal ini para ulama ahli thariqah, sufi, para sufi menyatakan setiap orang yang tidak zikir kepada Allah mulai dari terbenamnya matahari hingga waktu subuh, selain sholat 5 waktu loh ya, kok nggak ada waktu khusus untuk zikir ya. Kalau wiridan pada sholat kan sekaruan ya. Jadi kalau andai kan ada orang mulai tenggelamnya matahari hingga waktu subuh kok nggak zikir sama sekali, maka ia sulit sekali untuk mendapatkan apa? Futuh, terbukanya hati. Kalau wiridan karuan karena apa? Sholat. Tapi untungnya santri Al-Fitra ketolong dengan apa? Burdahan. Nah, burdahan itu termasuk apa? Majlis apa? Zikir itu. Jadi dikecam pala ahli thariqah, kok semalam full kok nggak ada waktu zikirnya sama sekali, maka sulit sekali untuk apa? Terbukanya hati. Nyun sewu. Waktu ini saya sampaikan, terserah jangan mau amalkan apa enggak. Cuma sekali tak ijazahkan ya. Dulu pernah ada Aspendiv ya, Aspendiv itu Asosiasi Pendidikan Dinia Formal. Waktu itu yang menjadi tuan rumahnya itu Al-Fitrah ke Dinding. Nah, di antaranya kan kiai banyak yang datang di situ. Saya itu bertemu salah satu kiai dari Lombok. Beliau mengijazahkan, Mas, Dek ya, mulainya Dek ya, Mas, lupa saya. Mas, kalau pengen terfutuh hatinya, saya itu punya ijazah. Beliau itu muridnya Kiai Haji Yusuf Hasim. Tahu Yusuf Hasim? Yusuf Hasim itu liknya Gus Dur. Liknya Gus Dur ini dapat ijazah dari Syekhona Khalil. Dia mengijazahkan kalau pengen terfutuh hatinya, khususnya bagi santri, itu kalau malam selama 40 hari sholat tahajud 20 rakaat ditutup 1 witir. Ya. Setelah itu membaca ya Fatah, ya Alim, ya Fatah, ya Rozak 400 kali.
selama 40 hari continue ya. 40 hari continue. Dan nanti yang apa namanya? Setelah sholatnya baca apa? Ya Fatah, Alim, Ya Fatah, Ya Rozak seberapa? 400 kali. Amalkan. Dan nanti ketika itu selesai mengamalkan, jenengan tidur, setelah itu tidur ya, setelah mengamalkan terus tidur. Tulis mimpinya itu. Apa yang menjadi mimpi tulis. Gitu ya. Tulis. Nanti akan mimpi ya sembarang macam mimpinya. Itu jenengan tulis, ingat-ingat mimpinya itu. Ya, tergantung sampean ya, masing-masing orang. Yang amalkan monggo ya, semoga ada yang mengamalkan ya. Nah, 40 hari. Itu ya. Ya tergantung sama mau riado atau enggak gitu. Oke. Dan hatinya terfoto. Lah kalau sudah 40 hari nanti enggak harus 40 hari terus, nanti sekali-sekali ngamalkan 1 kali. Ya tetap anjurannya berapa? 20 rakaat tahajud 1 witir. Sama baca apa? 400 ya Fatah, Alim, Ya Fatah, Ya Rozak. Lah kan juga sama. Kalau kita waktu baca subuh kan sama kan, ada dikira apa? Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah itu kan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya apa coba? Ya biar hatinya terbuka, terfutuh ya. Kata-kata hati terbuka itu tidak melulu kemudian jenengan gampang paham pelajaran, itu ya gitu ya. Jangan membatasi hatinya telah terbuka. Artinya apa? Gampang terima pelajaran. Itu gak kayak gitu. Kita ditakdir ilmu yang kita punya, kemudian kita mengamalkan, diamalkan masih sedikit, itu juga namanya apa? Terbuka, terfutuh. Banyak kan orang ilmunya banyak tapi terhalang untuk mengamalkan, itu namanya hatinya belum terfutuh, terbuka. Jadi terbuka itu bukan kemudian jenengan gampang nyantelan gitu ya. Ya itu termasuk, tapi ada yang lebih jauh daripada itu ya. Ini apa? Dimudahkan mengamalkan ilmu yang kita punya. Ini namanya apa? Al-futuh, terfutuh. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi senantiasa kalau bisa mulai dari mulai tenggelamnya matahari hingga terbit fajar harus memiliki apa? Majlis yang sekiranya buat zikir. Nah, kalau nggak ada sama sekali ya sulit sekali untuk mendapatkan sebuah faedah. Ya. Masih pada makan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan ngendika sapa ulama, adzikru utawi dzikir iku saiful murid. Pedange pira-pira murid. Iku saiful muridin, pedange pira-pira muridin. Pira-pira murid. Enggak ada? Oh, kelancatan. Wa qalu lan ngendika sapa ulama, sapa sufiyah ya berarti ya, ulama sufiyah. Man utawi sapa wonge iku lam yahsul. Ora hasil lahu kaduwe man minad dzikri, saking dzikir halat takwa ing dalam tingkah takwa wa hudur lan hadire ati ma Allah sumartaya Allah, falaisa mangko ora ana lahu kaduwe man apa qatul majlis, mutus majlis, li anaman krana sak temene wong lam yahdur kang ora hadir atine sapa man, fakaannahu mongko kaya sak temene man iku lam yadkur ora dzikir sapa man. Jadi gini, kalau misalkan kita berzikir kemudian belum sampai hudurul, hatinya hudur, tahu kita hatinya hudur itu dapat mudahnya gini, mudahnya hati yang hadir itu adalah bisa merasakan zikirnya. Selama ini di antara kita itu zikirnya belum sampai taraf dirasakan, hanya taraf apa? Di lisan saja. Lah, kata para ulama sufiyah, kalau orang zikirnya itu belum bisa dirasakan, itu kayak belum dikatakan berzikir. Zikir itu mananya apa? Emang ingat. Lah kalau misalkan orang baca kalimat zikir kemudian pikirannya kemana-mana, apakah itu bisa dikatakan mengingat? Nah, kayak wong lindur berarti kan? Nah kayak gitu. Jadi gini,
Kalau zikir secara lisan saja, meskipun toh kok kemudian nggak ada perasaan konsentrasi terhadap zikirnya, itu bagus. Bagus. Saya nggak mengatakan jelek ya. Secara keseluruhan itu bagus. Tapi ada yang jauh lebih bagus lagi, yakni apa? Dapat merasakan sebuah zikirnya atau dapat mengingat kalimat zikirnya. Suatu ketika Imam Ghazali itu ditanya, ada sosok muridnya yang curhat. Imam Ghazali, saya itu kok tiap zikir kok nggak bisa ingat ya? Tiap zikir pasti pikirannya kemana-mana. Misal zikir kepikiran nanti makan apa, setelah ini jajan apa, ketika zikir tiba-tiba hujan, waduh jemurannya gimana, atau yang lain sebagainya, nggak bisa hadir intinya hatinya itu. Kemudian apa jawaban Imam Ghazali? Sudah nggak apa-apa, teruskan saja. Meskipun toh dengan zikir lisan tidak ada hatinya hadir, itu setidaknya lisannya selamat. Apa? Setidaknya apa? Lisannya selamat. Meskipun toh belum sampai taraf zikir menggunakan hati. Setidaknya apa? Lisannya selamat. Minimal itu. Kan seluruh anggota tubuh itu kan menjadi saksi. Al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibu. Seluruh anggota itu akan menjadi saksi amal-amalnya orang. Setidaknya meskipun kok hatinya belum hadir, ya setidaknya lisannya apa? Menjadi saksi bahwa orang ini telah melaksanakan zikir. Atau mudahnya dalam kehidupan sehari-hari orang gampang ngomong sing elek. Baru kayak apa? Zikir menggunakan lisan. Andai kan zikirnya menggunakan hati, itu tidak hanya lisannya saja, maka akan seluruh anggota tubuhnya. Jadi gini. Jadi teorinya tuh gini. Sesuatu yang ada di dalam hati itu akan terpancar keluar kepada anggota tubuh. Makanya kan di hadis yang masyhur itu bahwa pada diri manusia itu ada segumpal daging. Yang mana jika daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh baik. Jika daging itu jelek, maka seluruh anggota tubuhnya juga ikut jelek. Apa itu? Hati. Kenapa orang itu dalam aktivitasnya kok amburadul, ngawur? Itu menunjukkan apa? Hatinya jelek. Nah, gitu ya. Jadi seluruh apapun perasaan yang ada di dalam hati itu akan nggak bisa dibendung. Pasti akan apa? Terekspresikan menggunakan apa? Gerak-gerik tubuh. Orang itu kalau marah bisa dipendam? Bisa, tapi sebetulnya nanti akan bagaimanapun akan apa? Termunculkan kan? Nah, akan termunculkan nggak bisa. Misalkan jenengan dilihat kok murung gitu ya, wajahnya kok murung. Itu menunjukkan apa? Hatinya sedang galau, misalnya gitu kan. Nah, itu kan sedang susah. Nah, itu kan jadi sesuatu yang ada di dalam hati itu akan terekspresikan dalam tubuh kayak gitu. Jadi hati itu nggak bisa dibohongi gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Waqalu ngendika sapa Sufiyah ya, ulama sufi. Adzikru utawi dzikir iku saiful mukminin. Saiful muridin. Pedangnya piro-piro murid. Istilah murid di sini adalah apa? Murid thariqah gitu ya. Orang yang sudah berbaiat. Di kelawan saif sebetulnya kalau lebih luas lagi ya enggak terus pada muridin ya. Yuqatalu bi kelawan saif yuqatalu. Merangi sapa murid a'daahum ing pira-pira musuhe muridin. Minal jini saking jin wal insilan menungso. Wa bilan kelawan saif sawan dikir, maaf, bi kelawan dikir yadfa'una padha nolak sapa muridin al-afati. Al-afati apa al-afata? Afati. Karena ini termasuk isim jamak muannas salim. Al-afati ing pira-pira bahaya. Alati tatruku kang anyar teko apa alati afat hum ing muridin. Wa qalu, saya mana dulu aja ya. Wa qalu ngendika sapa Sufiyah, ulama ya.
Inal balaa sak temene bala iku idza nazala nalikane temurun apa bala bikaumin kelawan kaum wa fihim lan iku tetep ing dalam kaum zakirun utawi wong kang zikir hada mongko belok anhum saking kaum apa al balau bala wakana lan ono sapa dzunul misri dzunun al misri iku yaqulu ngendika sapa dzunun al misri man utawi sapa wong iku dzakaron iling apa utawa dzikir sapa man Allah ing Allah taala hafidho mongko ngreksohu ing man sapa Allah Gusti Allah min kulli syai'in saking saben suci-suci wakana lan ngendika wakana lan ono ngendika sapa al katani wakana lan ono sapa al katani Syekh Al-Katani iku yaqulu ngendika sapa Al-Katani min syarti dzikri iku saking syarate dzikir iku setengah saking syarate dzikir ayus hiba yen to barengi hu ing dzikir apa ijlalullah Allahnya ada alnya enggak sampean? Oh berarti gini apa al ijlalu ngagungaken lillahi maring Allah wa ta'dzimulan yo ngegungaken lahu maring Allah wa illa asalnya apa in sama la wa illa lamun ora ayus hibahu ada lafaz yang dibuang itu wa illa lamun ora alla yushibahu lam yaflah mongko ora bejo sapa sahibuhu wong kang duweni dzikir fi maqamatir rijali ing dalam pira-pira kedudukane pira-pira wali wakana lan ono saya mana sampai bawah dulu ya wakana lan ono sapa Al-Katani iku yaqulu ngendika sapa Al-Katani wallahi demi Allah ini wawunya apa berarti wawu kosam wallahi demi Allah laula annahu demi yakti sak temene Allah taala iku farido merdoakan sapa Allah ala dzikrihi ing atas alaya ya alaya ing atas ingsun dzikrahu ing nutur Allah aduh punya terus mikir lama tajaroktu mongko yektine ora jajal sapa ingsun an adzkura ing yen to dzikir sapa ingsun hu ing Allah ijlalan krana ngagungaken lahu maring Allah misli utawi padane ingsun iku yadzkuru dzikir sapa misli al haqqo ing Allah kang maha hak taala hale maha luhur sapa al haq walam yusilan ora basuh sapa misli famahu ing mulute misli bi alfi taubatin kelawan 1000 taubat mimma saking perkara siwahu kang sakliyane al haq qabla dzikrihi ing dalam sadurunge dzikir maring Allah kang maha hak qabla dzikrihi ing dalam sadurunge dzikir maring Allah al-haq atau al-haq langsung enggak apa-apa. Wa ajma'u saya mana dulu. Wa ajma'u lan sepakat sapa sufiyah. Sapa ulama sufiyah ala anna dzikra ing atase sak temene dzikir iku idza tamakana nalikane tumancep aku tumancep mengakar apa dzikir minal qalbi saking ati sara mongko dadi nek ora sara ora dadi nek pengen dadi kudu apa kudu sara mongko dadi sapa setan iku yasra'u geblak atau pingsan aja iku yasra'u pingsan sapa setan idza dana nalikane marak-marak sapa setan
minadzakir saking wong kang dzikir. Kama yasra'u kaya oleh apa tadi? Pingsan atau geblak sapa al insanu menungso idza dana nalikane marek minhu saking insan sapa asyaitonu syaiton fayajtami mongko padha kumpul alaihi ing atase insan sapa asyayatinu pira-pira setan. Syayatinu itu termasuk apa? Mufrad apa jamak? Jamak apa? Taksir. Mengikuti wazan mafa'ilun. Berarti siapa termasuk sigot muntahal semua. Mulai alim-alim saja iki. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa setan. Ma ing apa? Baluhu utawi tingkahe setan. Fayuqalu mongko den ngendikaaken apa inahu sak temene setan iku dana marek-mareki sapa setan minadzakirin saking wong kang dzikir fasara mongko semaput utawa pingsan sapa setan waqat adalan teman-teman milang milang-milang itu menghitung ya sampai terjemahan bahasa Indonesia milang-milang itu apa? Ngitung. Waqat adalan teman-teman milang-milang menghitung sapa al asyahu piro-piro syekh. Yang putri ada yang belum dapat? Pak? Ada? Ini nih. Pak, minta tolong. Kalau ada nih. Ya. Waqat adalan teman-teman milang-milang sapa al asyahu piro-piro syekh. Lidzikri iku tetep kadue dzikir alfun utawi 1000. Alfu adabin utawi 1000 adab. Sudah. Ini dulu sampai sini dulu saya terangkan dulu. Sudah lain konteks. Oke. Tadi di atas dijelaskan bahwa dzikir itu adalah pedangnya seorang murid. Senjatanya murid itu apa? Pedang. Pedang itu digunakan untuk apa? Nah, untuk melawan musuh kan? Kalau mungkin Imam Sya'roni itu hidup zaman sekarang, mungkin konteksnya tidak pedang mungkin ya, senapan misalkan mungkin gitu ya. Karena dulu kan senjata paling familiar itu apa? Pedang kan. Mungkin kalau sekarang mungkin pistol mungkin ya. Kalau pedang kan kurang sakti kan. Karena konteksnya zaman dulu kan paling senjata paling banyak kan pedang. Kalau mungkin sekarang itu andaikan pengarangnya Imam Sya'roni itu hidup di zaman sekarang, mungkin dzikir itu adalah pistolnya murid mungkin gitu ya. Nah, gitu ya. Lah dengan pedang itu seorang murid melawan musuh-musuhnya dari bangsa jin maupun manusia. Dari bangsa jin maupun manusia. Dan dengan pedang itu pula lah seorang murid itu dapat menolak berbagai macam bahaya-bahaya, balak-balak. Nah, kalau jenengan ada orang kesurupan, itu dibacakan apa? Nyanyi apa dzikir? Ah, dzikir. Itu? Kalau misalkan, kalau jenengan lihat orang-orang jaduk-jaduk, tahu jaduk? Jaduk-jaduk itu orang pilih kanuragan. Kayak misalkan orang-orang yang memiliki ilmu kebal, kayak kiai-kiai dulu lah, yang konon katanya ketika 10 November itu kan ketika perang 10 November di Surabaya itu ya, yang di tempatnya di mana Jembatan Merah, itu Wafi riwayatin ada sebuah pesawat yang melintas di atas Surabaya yang siap menjatuhkan bom untuk menyerang orang Indonesia yang bertempur di Surabaya. Lah Mbah Hasyim Asy'ari melihat ada pesawat yang siap menjatuhkan bom. Itu cuma menunjuk Jibril meledak di atas. Dengan telunjuknya tok bilang Jibril gitu toh. Itu Wafi riwayatin ada konon karomahnya Mbah Hasyim Asy'ari kayak gitu. Bilang Jibril meledak di atas. Itu barokahnya Orang berzikir apa orang memiliki nuklir? Nah, berzikir. Jadi
sebetulnya zikir itu dapat apa menjadikan orang sakti juga. Nah, makanya orang-orang dulu itu ijazahnya apa? Para pejuang-pejuang zaman dulu itu diantara ijazah yang dikasihkan oleh para kiai-kiai bagi para pejuang itu adalah membaca Bismillahi Masya Allah la yasukul khairu ilallah sampai akhirihi. Berapa kali? 3 kali setelah maghrib dan setelah subuh. Santri Alfitrah mengamalkan atau tidak? Jangan-jangan santri Alfitrah itu potensi jadi sakti-sakti semua. Loh, karena apa? Sama enggak amalannya? Sama. Nah, makanya inilah yang dikatakan para ulama bahwa zikir itu adalah pedangnya para muridin, para sosok muslimin lah atau secara globalnya sekarang. Dengan zikir dapat melawan musuh-musuh dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Dengan zikir pula lah orang itu dapat menolak bala. Jadi ada apa? Bala-bala dengan apa zikir. Lah kemudian zikir andai kan ada sebuah musibah yang hendak melanda dan kemudian di situ ada orang zikir, bala itu akan ditunda. Makanya kalau dalam dunia kewalian itu ada yang istilahnya namanya wali abdal diantaranya itu. Ada wali-wali atau menjadi aktob dan seterusnya. Itu apa? Sebagai apa? Sebagai pelindungnya bumi. Aktob itu maknanya apa? Paku. Lah, kalau misalkan rumah ada atap, kenapa kok nggak roboh? Kenapa kok atapnya nggak goyah? Kenapa kok bisa menyatu? Karena ada apa? Adanya paku. Nah, itu ada istilah namanya wali waya aktob, waya anjab itu loh. Jangan ketika apa baca apa ibadah itu. Nah, itu ada wali aktob itu tujuannya apa? Untuk menjaga kestabilan bumi. Nah, barokahnya para wali-wali itulah kemudian bumi bisa stabil. Wali abdal dan seterusnya itu. Itu barokahnya orang yang berzikir. Andai kan kok dunia ini nggak ada orang yang berzikir, selesai. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Haqaiqut Tasawuf itu disampaikan. Andai kan orang itu, andai kan pahala itu kok tidak dilipat gandakan, pahala itu lipat gandakannya berapa? 10 hingga berapa? 700 kayak di kitab apa? Asrarul Saum itu ya. Kalau sekali pahala lipat gandanya berapa? 10 hingga 100. Kalau maksiat dinilai 1. Andaikan kok Allah itu tidak melipat gandakan pahala, niscaya bumi ini sudah jomplang. Karena apa? Lebih banyak maksiat apa banyak orang yang melaksanakan pahala? Maksiat. Nah, untungnya Allah itu melipat gandakan. Andaikan kata para ulama di kitab Haqaiqut Tasawuf ya, seingat saya, andaikan Allah itu kok tidak melipat gandakan pahala, niscaya bumi ini sudah apa? Jomplang. Apa bahasa Indonesia jomplang itu? Apa? Kayak gini berat sebelah itu loh. Sudah jomplang. Nah, kemudian di sini disampaikan kata Imam Dunun Al-Misri, barang siapa yang mau berzikir niscaya ia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya zikir itu harus ada perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya itu tidak hampa. Kadang kenapa zikir itu kok hampa? Ya karena tidak ada perasaan mengagungkan. Jadi syaratnya zikir itu apa? Harus ada perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dirasakan ya Allah bahwa saya hamba yang hina dan seterusnya. Kalau misalkan daunnya Hadratus Syekh itu kalau hendak sholat itu apa? Letakkan diri kita itu di bawah telapak kakinya seluruh makhluk. Jadi menganggap dirinya itu apa? Makhluk yang paling rendah atau paling hina. Sehingga dengan perasaan demikian nantinya akan mendorong kita itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada perasaan mengagungkan, merasa diri kita itu bukan siapa-siapa. Nah, kayak gitu ya syarat-syaratnya itu. Lah kok kemudian dalam zikirnya kok tidak ada perasaan yang demikian, ya maka sulit sekali untuk mendapatkan makom-makom mencapai taraf jadi apa? Wali ya. Syaratnya wali itu ketika zikir apa? Harus punya perasaan
mengagungkan. Oke. Lah, para ulama sepakat bahwasanya zikir ketika telah mengakar dalam hati, niscaya orang itu tidak bakal bisa digoda oleh setan. Jangankan setan mau menggoda, mendekat saja setan bakalan pingsan. Ini ada riwayat mukasyafahnya para wali ini ya. Ini ada riwayat. Para wali itu ada istilahnya mukasyafah, atau istilahnya kalau dalam bahasanya kita itu dibukanya indra keenam lah, mudahnya gitu ya. Dapat melihat hal-hal yang gaib. Suatu ketika para sufia ini mukasyafah bahwa ketika seorang itu melihat seseorang, ketika hatinya sudah dipenuhi dengan rasa zikir, niscaya ia akan sulit sekali digoda oleh setan. Andai kan setan mau mendekat, setan akan pingsan terlebih dahulu. Kayak ada perisainya. Jadi ada setan mendekati orang yang ahli zikir, pingsan seketika. Kemudian dikerumuni banyak setan-setan yang lain. Ya kayak orang sekarang kan. Orang sekarang kalau ada orang kecelakaan itu lebih mendahulukan nolongnya atau di video dulu. Ya kira-kira gitulah. Ketika setan mendekat pada ahli zikir, para setan yang lain ngumpul video, update status. Korban kecelakaan lur. Ya, maksudnya gitu kira-kira lah. Pada setan yang lain gerumung, kumpul semua. Kepo. Jadi hasil riset itu ada penelitian bahwa masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang suka kepo. Penasarannya itu lebih sekali kepo. Jadi kira-kira setan kayak gitu juga. Ketika ada setan yang lain pingsan, setan yang lain kepo, lihat, gerumul. Ini kenapa ini? Kok tiba-tiba teman kita ada yang pingsan di tengah jalan ini? Kemudian ada setan yang menyaksikan. Ini tadi dia macam-macam, sok-sokan mau goda yang seseorang yang ahli zikir. Jadi kalau orang ahli zikir itu jangankan sampai digoda setan, setan mendekat saja sudah pingsan. Oke. Wakot ada. Lah teman-teman milang, ngitung sapa alaisyaqu pira-pira syekh. Li dzikri kadwe dzikir alfu adabin utawi 1000 adab. Jadi para ulama sufiyah itu menghitung adab dzikir itu ada berapa? 1000. Adab dzikir itu ada berapa? 1000. Ya. Apa wae kira-kira? Ngelisi paling bingung sampean. Dilis itu ada berapa? 1000. Tsumma qalu nuli ngendika sapa Asyah. Wa yajma'u lan ngumpulaken. Gini. Wa yujma'u lan den kumpulaken. Hadhil adaba ing ikilah pira-pira adab. Kula hayas kabehane hadhihi apa isruna 10 apa isruna 20. Apane adabe. Setelah adat bilangan itu ciri-cirinya biasanya ada apa? Tamisnya. Man utawi sapa wonge lam yatahaqqaq kang ora nyatakaken sapa man biha kelawan isrun fabaidun mongko iku adoh alaihi ing atase man apa al-fathu kebuka. Khamsatun utawi 5, rupane khamsatun utawi 5 minha saking isrun iku sabiqatun after. After apa? Before ya. Sebelum. Ala dzikri ing atase dzikir. Wasna asyara utawi rolas iku halad dzikri ing dalam tingkah dzikir. Wa salasatun lan telu ba'dal faraghi ing dalam sawise rampung. Minad dzikri saking dzikir. Jadi tadi disampaikan bahwa adabnya dzikir ada berapa? 1000. Namun 1000 itu bisa diringkas lagi. Diringkas jadinya berapa? Jadi 20. Jadi 1000 banyaknya adab dzikir itu diringkas jadi berapa? 20. Inti sarinya adab dzikir itu ada 20. 20 kemudian dipecah lagi. Dibagi menjadi 3. Ada kalanya dzikir adab sebelum, adab ketika, dan adab setelah. Jadi dari 1000 adab dzikir
diringkas intisarinya ada 20 dipecah lagi dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang sebelum zikir adabnya, ada adab ketika zikir dan adab setelah zikir. Nah, ini sudah mulai pembahasan adab zikir. Kalau dari kemarin sampai tadi itu adalah mukadimahnya ya. Nah, ini sudah mulai pembahasannya. Wa amal khamsatu, anapun utawi 5 asabiqo tukang dingin. Setiap mubtada ada amannya, khobarnya pasti ada fa'nya. Iku fa awaluha, mongko utawi kawitane khamsah asabiqo iku atau batu taubat. Iku atau batu taubat. Anasuhu kang temenanan, wahya utawi atau ba anasuh iku ayatu bayento taubat sapa wong min kulima saking saben-saben perkara la yakni kang ora manfaati apa ma hu ing wong min qaulin saking ucapan au fi'lin utawa panggawean au iradatin utawa kekarpan wa kana lan ana sapa dunun al misri iku yakulu ngendika sapa dunun al misri man utawi sapa wonge iku idda'a ngaku-ngaku sapa man atau bahasa sekarangnya mengklaim iku idda'a ngaku-ngaku sapa man atau bata ing taubat wa huwa hale utawi man wawunya mau haliyah wa huwa hale utawi man iku yamilu condong sapa man ila syahwatin maring syahwat min syahwati dunya saking pira-pira syahwati dunya fahuwa mongko utawi man iku kadhibun wong kang goroh. Tadi ada zikir, ada yang sebelum, ada yang ketika dan setelah. Yang sebelum itu ada 5, yang ketika zikir itu ada berapa? Ada 12. Dan 3 itu adabnya setelah zikir. Jadi pas 20 ya. 20 pecahannya sebelum itu ada 5 sebelum zikir, ketika zikir ada 12, setelah zikir ada 3. Oke. Lah, adab zikir yang pertama ketika sebelum zikir, adab zikir ya yang pertama, yang menerangkan sebelum itu pertama taubat nasuha. Adabnya zikir itu apa? Taubat nasuha terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud taubat nasuha? Yakni taubat dari segala sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi diri seseorang. Entah itu dari ucapan, entah itu dari perbuatan maupun dari keinginan-keinginan. Jadi keinginan-keinginan yang semestinya itu tidak diperlukan, itu juga apa? Ditaubati. Masalahnya kita itu keinginannya itu sangat banyak. Pengen iki. Menurut para ulama sufi, ngono iku ya perlu apa? Ditaubati. Kakean karep iku apa? Para ulama sufi menganggap orang memiliki banyak keinginan itu adalah sesuatu kesalahan. Nah, pengen ini. Setelah makan ini nanti pengen ini. Setelah makan seblak nanti pengen cireng. Nanti setelah makan cireng pengen dimsum. Setelah dimsum pengen makan martabak dan seterusnya. Pengen keharapan itu apa? Kalau menurut para sufi ini harus ditaubati. Kayak gini lagi. Taubat itu enggak harus taubat melakukan dosa itu tobatnya paling kasta terendah itu. Taubat tidak maksiat itu apa? Taubat kasta terendah. Kasta terendah itu taubat apa? Dari maksiat. Kasta yang lebih tinggi itu apa? Taubat dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang sekiranya tidak bermanfaat apa? Ditaubatin. Jangan ngomong apapun yang sekiranya tidak ada faedahnya, apa perlu apa? Ditaubati. Ngomong misalkan tadi itu ketika saya pas liburan, biasanya saya itu ML-an dari jam ba'da isya sampai subuh. Subuh sholat ambil 2 rakaat saja tanpa wiridan, setelah itu tidur sampai zuhur misalkan. Ini ngomong yang kayak, lah ini kan taubat dari apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat. Game itu perbuatan kan?
manfaat atau tidak? Nah, enggak manfaat, tidak saya. Ya toh? Lah, ML-an Free Fire menurut para sufiah wajib apa? Ditaubati. Ngerumpi menurut ahli sufiah perlu apa? Ditaubati. Memikirkan besok pengen makan ini, besok makan ini, nanti liburan ke sini, ke sini, ke sini. Setelah itu nanti jalan-jalan ke sini, healing ke sini, makannya ke sini dan seterusnya. Ini salah satu bentuk keinginan yang wajib apa? Ditaubati. Nah, keinginan-keinginan itu juga apa perlu ditaubati. Kalau pengen dikatakan taubatan nasuha itu. Oke. Tadi syarat pertama zikir itu apa? Sebelum zikir taubat. Mudahnya taubat itu aplikasinya adalah membaca istighfar. Coba kita analisis, kita angan-angan. Hadratus Syekh di Fathul Nuriyah sebelum zikir la ilaha illallah itu kan diam sejenak. Apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali. Sesuai apa tidak dengan amalannya Hadratus Syekh? Jadi ada zikir yang pertama sebelum zikir itu adalah taubat. Di amalinya Hadratus Syekh sebelum zikir itu membaca apa? Istighfar terlebih dahulu sebagai ranah pertaubatan diri seseorang. Ya toh? Apakah kemudian la ilaha illallah syarikalah pindah posisi itu? Mulai nempo kiri, apakah langsung tiba-tiba la ilaha illallah? Apa diam dulu? Diam dulu kan? Apa yang dibaca? Istighfar. Nah ini adalah sebagai ranah taubat. Oke. Watani utawi kami pindu. Iku al-ghuslu adus. Awil wudu'u utawa wudu. Kulama aroda. Ing dalam kapan-kapan ngarep makan sapa wong adzikra ing dzikir. Wa ta'tiru thiyabihi lan mangen-mangeni pakaiane wong. Wa famihi lan mulute wong, cangkem terlalu kasar ya. Wa famihi lan mulute tutuke wong. Bil bukhuri kelawan dupa. Ya, bukhur intinya minyak lah. Wal mawardi. Wal mawardi lan apa mawardi itu? Iya. Iya apa ya? Minyak mawar lah, minyak mawar. Minyak mawar. Adab yang kedua sebelum dzikir itu apa? Mandi atau wudhu minimal. Jenengan nggak bisa, misalkan mau dzikir fidah tiba-tiba nggak punya wudhu, langsung naik masjid. Itu apa? Tidak menetapi adabnya dzikir. Misalkan jenengan kalau Ramadan ya mau dzikir fidah, ya minimal apa? Wudhu terlebih dahulu. Syukur-syukur mandi. Tidak hanya itu, menggunakan wangi-wangian. Wangi-wangian buat pakaian maupun wangi-wangian yang di mulut. Ada apa namanya apa? Oh, permen kiss malah. Pakai kiss spray. Pakai itulah. Pokoknya meminyakan. Ya sekiranya atau minimal sikatan lah, sekiranya nggak bau. Ojo tiba-tiba masih baru makan jengkol pete, tiba-tiba langsung buat dikir, itu kurang. Atau habis makan bawang ya, tiba-tiba langsung dikir. Nah ini nih, ini kedokteran. Bawang jangan makan bawang putih mentah ya. Jangan makan bawang putih mentah, itu dapat apa? Merusak gigi. Nah, dulu diceritai sama Musafa itu beliau cerita, giginya beliau itu lepas yang belakang gara-gara apa? Makan bawang putih. Kata dokter Eli, kata Bu Eli itu gara-gara apa? Makan yang itu loh, tahu. Mbak kakak ini tahu. Gara-gara makan apa? Bawang putih. Jadi jangan makan apa? Bawang putih mentah. Makanya bagi para teman-teman yang suka geprek, hati-hati. Karena geprek itu apa? Sambelnya apa? Pakai bawang putih mentah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya orang dulu
Makanya orang-orang dulu itu kalau sakit gigi apa tambah obatnya apa pakai bawang putih itu keliru sebetulnya. Itu bukan menghilangkan sakit gigi tapi menghilangkan gigi sekalian itu. Nah iya itu. Ya sama tanya sama mbah Baya sampean. Kalau orang dulu sakit itu sakit gigi obatnya apa? Pakai bawang putih dibebek, digeprek bawang putihnya, kemudian didoser-doserkan ke gigi. Itu yang hilang tidak hanya sakitnya, sekalian giginya yang hilang. Jadi gitu ya. Adabnya apa? Mandi atau wudhu dan juga memakai wangian. Asal itu utawi kakak yang telu. Iku asukunu. Ya atau misalkan siwakan lah gitu ya. Siwakan atau sikatan lah sebelum dikir. Siwakan atau sikatan. Wasal itu utawi kakak yang telu iku asukunu meneng. Iku asukunu meneng. Wasukutulan anteng. Ya meneng ya. Meneng atau anteng sama sih. Wasukunulan anteng, wasukutulan meneng. Liyasula. Ayo liyasula irobnya apa itu? Nasob. Kenapa kok ibrahim nasob? Kemana ambil nasob apa? Ambil nasobnya? Lam apa itu namanya? Lam? Lamukai apa lam juhud? Lamukai. Lam juhud itu yang jatuh setelah lafaz makana. Oh. Liyasura supaya hasil lahu kadheman apa asidku tenanan temen ya fi dzikri ing dalam zikir badalika utai mengkono-mengkono asukun wasukut iku ayyus gila yen to nyibukaken sapa man qalbahu ing atine man bi Allah kelamat apa Allah gitu ya bil fikri kelawan mikir-mikir duna lafzi dudu lafat hatta layapto sehingga ora tetep apa khotirun kerentek tahu kerentek besitan hati ma'a Allah semertane lafat Allah tuma yuwafiqo atafnya ke layapko suma yuwafiqo sehingga nyocoki apa alisanu lisan alqalba ing ati biqauli la ilaha illallah yaf'alu agawe sapa wong dalika ing mengkono-mengkono Allah kulama aroda ing dalam semangsane ing dalam kapan-kapan ngarepaken sapa man adzikra ing dzikir. Nah, adab yang ketiga, kalau mau dzikir jangan langsung dzikir, tapi tenangkan terlebih dahulu, konsentrasi, pusatkan perhatian dulu, konsentrasi, pusatkan perhatian, ya, pusatkan perhatian, konsentrasi. Jadi aplikasinya gini, misal gini ya, dzikir tempo sedang ngiri ya, itu apa? Kalau ada itu apa? Baca apa? Astagfirullah Rabbi, astagfirullahaladzim sebagai apa? Ranah taubat. Setelah itu jangan langsung, pokoknya jangan langsung dzikir. Tenangkan terlebih dahulu, konsentrasi dulu. Ya kayak gini ya, anteng. Kayak gini. Lah, setelah itu dalam konsentrasinya itu jangan konsentrasi terhadap yang lain, tapi sambil mikir-mikir, sambil hadirkan dalam hati lafaz apa? Allah atau kalau hadratus itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pokoknya konsentrasi apa? Allah. Jangan langsung, jangan astagfirullahaladzim, langsung tiba-tiba la ilaha illallah, salah. Istighfar dulu santai, kemudian Allah. Pusatkan konsentrasi pada apa? Kalimat. Pusatkan konsentrasi pada apa? Kalimat Allah. Oke. Sampai kapan? Sampai hatinya apa ya, tertrigger itu, terpancing, sampai connect apa? Nyantol ya gitu ya. Kalau misalkan orang nyari sinyal itu sampai dapat sinyalnya gitu loh. Kalau HP nggak dapat sinyal itu cari koneksinya terlebih dahulu gitu loh. Sampai apa? Koneksi. Artinya sudah sampai konsentrasi. Lah, kalau sudah konsentrasi baru dikira apa? La ilaha illallah. Gitu ya.
Lah, la ilaha illallah pertama jangan langsung banter. Santai. La ilaha illallah. Santai-santai dulu. Jangan apa? Tiba-tiba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa-apaan nih? Orang ada pemanasannya belas iku. Motor nek gak ada pemanasannya mesin sempat rusak ora? Mau ada pemanasannya mesin sempat rusak ora? Mau motor cara naikannya harus apa? Dipanasi terlebih dahulu pun juga demikian di dikir. Nah itu sebelum dikir kemudian baca istighfar, baca Allah itu sebagai ranah apa? Pemanasan. Jenengan bangun tidur tiba-tiba disuruh lari, kira-kira potensi kram atau tidak? Kram kan? Makanya bangun tidur itu apa? Iya duduk dulu. Setelah duduk mungkin berdiri. Setelah berdiri, setelah itu pemanasan lah, misalnya gitu ya. Itu pemanasan lah, misalnya gitu ya. Itu. Jangan pernah lihat orang video-video yang tidur kayak gini, tiba-tiba dibangunin, tiba-tiba. Lah iya gitu kira-kira. ada yang pernah kayak gitu. Ada. Nanti bangunnya rambut kayak gini. Atau biasa aja gitu ya, duduk tiba-tiba karena teman yang lain sudah pada berdiri ikut berdiri, tapi dia dalam keadaan kram atau kesemutan, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, cuma apa berdiri tok. Ditanya temannya, kamu kenapa? Orang apa? Sosok adik karena apa? Karena malu ini. Biasanya yang pandai-pandai tidur sambil duduk itu biasanya sering mengalami ya pada. Gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi harus apa? Ada pemanasan terlebih dahulu. Kok tiba-tiba bangun, tiba-tiba dikir, ya langsung nggak connect nantinya, nggak dapat koneksi. Nah kayak gitu, ada pemanasan yang terlebih dahulu. Oke. Mumpung ingat, jenengan kalau tidur, kalau kata saya mbak ya, kalau tidur jangan langsung berdiri ya. Kalau bangun tidur jangan langsung berdiri, duduk terlebih dahulu. Duduk sekiranya cari bahasan sama apa ngompol ke nyawa se. Itu memang benar. Jadi kalau tidur jangan langsung berdiri, duduk dulu. Sekiranya mulai sadar. Kalau orang itu tidur langsung berdiri, itu nanti dikhawatirkan nanti di usia tuanya potensi kena stroke. Mudah apa? Terkena apa? Stroke. Hati-hati ya. Karena kan itu juga peredaran darah juga kan, kaget kan badannya. Gitu ya. Jadi jangan gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Arabi utai kawing papat. Iku ayastamida, yaitu tetanggenan. Tetanggenan itu berpegangan teguh. Ayastamida. Ayastamida yaitu tetanggenan. Ini mata saya paceklik ya. Paceklik ya. Nggak ada airnya. Arabi, orang jaluk cuma nyindir. Arabi utai kabat iku ayastamida yaitu tetanggenan sapa wong. Ala indah syuru'ihi nalikane tumandange wong. Tumandang itu ngelakoni fi dzikri ing dalam dzikir bihimmati syekhihi kelawan himmah itu apa? Semangat atau cita-cita, semangates gurune man bi ayyu syakhiso kelawan yento nggambaraken sapa wong hu ing syekh baina ainaihi ing dalam antara mripat lorone man utawa wong wastamidu lan tetanggenan sapa man min himmati saking semangate syekh
liyakuna supaya ana sapa syekh iku rafiqahu koncone man utawa wong fisairi ing dalam perjalanan zikir, fisairi ing dalam destinasi zikir gitu ya. Yang keempat adab zikir itu adalah memiliki semangatnya sebagaimana semangatnya guru. Jadi apa? Adab zikir itu yang keempat adalah apa? Memiliki semangat yang luhur sebagaimana semangatnya seorang guru. Caranya bagaimana? Sebelum zikir bayangkan sosok guru mursyid itu berada di hadapannya, atau bayangkan di antara kedua matanya, atau di mana ini istilahnya kening. Kening itu ini apa nih? Ini apa ini namanya nih? Bukan pada sini, ini loh. Ini apa? Ya, jadi bayangkan sosok guru itu berada di hadapan antara kedua matanya. Bayangkan misalkan kita ikutnya thariqahnya Hadratus Syekh, ya bayangkan sosok Hadratus Syekh itu ada di depan kita. Sebelum zikir apa? Bayangkan sosok guru mursyid berada di hadapan kedua mata kita. Sehingga guru mursyid ini sosok orang yang menuntun perjalanannya seorang murid dalam berzikir. Jadi berzikir itu seakan-akan ada yang nuntun. Jadi sebelum zikir itu tenang dulu kan? Tenang sambil konsentrasi, bayangkan ada sosok mursyid di depan kita. Bayangkan hadapannya Hadratus Syekh. Makanya saya punya guru di Pekalongan ya. Guru saya itu ikut thariqah Qadiriyah Sabandi, cuman enggak Al-Usmani ya. Thariqah Qadiriyah Sabandi itu dianjurkan sama mursyidnya, bahkan ya sebelum zikir itu masang foto. Supaya apa? Latihan biar tercerap apa ya? Terpotret dalam angan-angan itu loh. Jadi kan gini. Kalau pernah lihat fotonya David kan gini ya. Misalkan gini ya. Ini hebatnya manusia itu memiliki daya potret atau khayal ya. Misalkan gini ya, ini kan HP. HP di hadapan kita tak lihat. Kemudian ke HP tak singkirkan. Kira-kira ketika saya memejamkan mata dan kemudian mengangan-angan, tergambar nggak dalam angan-angan saya? Nah, tergambar kan kayak gitu. Nah, itu hebatnya hebatnya akal itu kayak gitu. Lah, gitu kayak gitu. Sehingga sebelum zikir itu apa? Membayangkan sosok guru terlebih dahulu. Kayak guru mursyid itu ada di hadapan kita. Inilah yang kemudian dinamakan Robito. Robito itu bagaimana? Menghadirkan sosok guru ketika mau zikir atau sedang berzikir. Sehingga guru mursyid itu sebagai sosok yang mendampingi dalam perjalanan zikirnya seseorang yang berzikir tadi. Jadi kalau misalkan kita ikut Hadratus Syekh, sebelum zikir bayangkan di hadapan kita itu ada siapa? Sosok Hadratus Syekh. Gitu ya. Oke, sehingga Hadratus Syekh itu adalah orang yang menuntun dalam perjalanan zikir kita. Al-khamisu utai kaping 5. Iku apa di? Iku ayyara. Ningali sapa? Yen to ningali sapa wong? Istimdadahu ing oleh tetangganane man min syekhihi saking gurune man. Wa utawi syekh iku istimdaduhu atau gini, amleh bantuane man hakikatan ing dalam hakikate min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu karena satamane syekh iku wasitatun pelantara bainahu ing dalam antarane man wa bainahu lan ing dalam antarane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang adab kelima adalah seseorang murid itu kan tadi apa dikatakan bagaimana adabnya itu apa? Membayangkan sosok guru berada di hadapan dirinya ya. Nah, ketika menghadirkan sosok guru berada di hadapan dirinya sambil memiliki i'tiqad bahwa guru ini adalah orang yang mengantarkan saya hingga sampai Rasulullah, hingga sampai Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keyakinan yang demikian bahwa dengan guru mursyid ini zikir saya bakal disampaikan keharibaan Rasulullah hingga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena sosok guru mursyid, sosok guru itu adalah perantara antara dirinya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya, zikir. Ini saya simpulkan ya, saya review karena jamnya sudah selesai ya. Jadi ada dari 5 yang dibahas itu, yang pertama apa? Yakni pertama taubat, istighfar. Kemudian yang kedua adalah berwudu memiliki dalam keadaan suci. Selanjutnya adalah dalam keadaan tenang terlebih dahulu, tenang dan diam. Sambil mengangan-angan lafaz apa? Allah, Allah, Allah gitu ya. Setelah itu, kemudian ketika zikir, ia menghadirkan sosok guru di hadapan dirinya, sehingga kemudian ia memiliki keyakinan bahwa guru ini adalah sosok orang yang mengantarkan saya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasnani asyar allati takunu halat dzikir wallahu alam bisawab. Oke, insyaallah moga-moga pertemuan berikutnya kita membahas adab ketika berzikirnya. Oke, 5 ini bisa dipraktekkan ya. Oke, bismillah, bisa ya. Oke. Doa ini apa ini? Doa kafar majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa